Audio standby roll and yo hello Indonesia World, ketemu lagi di channel Isyok bersama saya Hendra Arif. Dan spesial hari ini aku nggak lagi di rumah, nggak lagi di studio, tapi aku lagi ada di rumahnya Mbak Mala. Mungkin kalau orang Probolinggo pasti tahu siapa dia, karena kalau di search di YouTube namanya Mala Sonata. Iya, Mala Sonata. Pasti muncul banyak sekali. Nah, kita akan di sini akan mengulik siapa sih Mala Sonata buat kalian yang belum tahu ya, karena mungkin enggak semua orang pecinta dangdut. Iya. Tapi sampai sekarang masih aktif. Alhamdulillah masih aktif Di dangdut entertainment ya. Semua atau? Semua, jadi saya band dangdut juga, elektron juga. Jadi tapi lebih ke wedding ya. Lebih ke wedding sekarang. Kayaknya ke wedding. Bukan yang live show. Tapi dulu sempat di kayak orkes gitu. Sempat, memang awalnya sih dari orkes. Awalnya dari situ, mulai apa? Iya. Kalau mulai nyanyi sih mulai kelas 3 SMP. Kelas SMP? Iya. Dulu saya sih kebetulan kelahiran Jember, jadi sekolah dari SD sampai SMA di Jember. Terus pindah ke Probolinggo, mulai dari Jember udah bergerak di dunia entertain atau baru di Probolinggo-nya? Mulai dari Jember. Mulai dari Jember itu waktu sekolah juga udah sering bolak-balik ke Probolinggo juga. Oke, akhirnya di Probolinggo. Ini lebih banyak ya. Lebih banyak jobnya di sini, jadi hijrahlah ke sini. Oke, rumput tangga malah lebih hijau ya, bener ya kata ya. Oke, jadi sekarang fokus di entertain. Masih band, masih sudah punya lagu sendiri atau gimana? Kalau lagu sendiri, kalau belum sih, cuman apa ya, cover. Mungkin lebih seru kalau saya bikin lagu sendiri. Iya. Dan video klipnya bikin saya. Iya. Masih cari penciptanya dulu. Di situ, yang mau di depan tuh lagu di depan tuh pencipta lagu. Tapi kalau di depan itu pencipta lagu yang pakai kacamata, iya. Mbak aja bikin lagu ke orang itu nggak jamin bakal laku sih Mbak lagunya. Soalnya lagu dia sendiri nggak laku. Iya, nggak jadi. Oke, lalu gini. Dari Jember ke Probolinggo, sempat ini ya, ikut orkes Melayu gitu ya. Iya. Dan aku tadi sempat searching di YouTube. Namanya tinggal di searching Mala Sonata itu keluar banyak. Katanya sempat risih Mbak dengan hal seperti itu, kenapa Mbak? Iya, risih ya. Kalau sekarang kebetulan yang upload di YouTube kan bukan saya gitu, dari akun lain gitu. Risihnya ya karena kadang lihat sendiri itu malu gitu ya. Oh, masih malu ya lihat diri sendiri ya? Lihat diri sendiri itu malu. Gitu. Padahal sekarang sosial media sering ngasih kita flashback tentang masa lalu kita. Iya. Dan pernah nggak sih lihat Facebook kenangan beberapa tahun yang lalu, kalau kita lihat malu sendiri. Iya. Sama ya seperti itu. Tapi bukannya harusnya bangga ya dengan views segitu banyak, banyak komen-komen bagus gitu. Harusnya kan bangga, kenapa harus malu? Mungkin lihat penampilan yang dulu ya, mungkin ya. Masih alay-alay gitu ya? Nah, dulu kan mungkin masih ibaratnya cabe-cabean. Kalau sekarang apa ya, cabe beneran. Jadi agak, ya ampun, punya pikiran, ya ampun aku ternyata dulu pernah seperti itu ya gitu. Tapi yang itu bukan dari pihak IU-nya sendiri ya? Bukan. Itu sepertinya dari ya akun atau mungkin yang ngefans mungkin ya. Karena dia punya fans loh. Dit, kamu mana Dit? Dia cuma cover lagu dapat fans Dit. Kamu punya lagu sendiri nggak dapat Dit? Fansku di sebelah Pak. Tapi sempat dihapus, katanya mau pengen banget dihapus ya? Iya, ada sih beberapa mungkin yang pengen dihapus tuh mungkin yang dari segi pakaian atau penampilan itu menurut saya, kok kayak gitu banget ya gitu. Emang resiko kalau kita udah menjadi seorang kayak gini ya, entertain, berkarya,
kita harus siap dengan masa lalu yang Iya. cukup memalukan. Kan emang kan mengikuti mungkin ya, dulu mengikuti zamannya dulu pakainya seperti ini dan seperti ini gitu. Jadi Selama di dunia entertain khususnya di orkes dangdut gitu ya, pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan gitu? Soalnya selama ini aku lihat, kalau lihat dangdut itu pasti tahu. ya. Pasti. Apakah dulu juga seperti itu di masa-masa kalian? Kalau yang awal-awal sih pernah dari masalah mungkin honor ya, dulu sempat pernah beberapa kali show sama sama produk tertentu lah ya gitu ya. Biasanya kan kalau sebut aja produk. Tapi saya nggak ikut ya, nanti langsung kesini. Rupanya di sini kok, nanti alamatnya dibahas ini. Bercanda. Jadi ada salah satu produk gitu ngadain event beberapa titik gitu. Nah, tahu-tahu udah di akhir-akhir acara EO-nya kabur gitu. Jadi nunggu honornya juga lama gitu. Oh, ada ya gitu ya? Ada. Aku kira itu tren sekarang loh, tahun berapa? Aku sih mulai nyanyi dari panggung-panggung itu tahun 2000. Tahun 2000. Iya. Berarti itu sama SMA, SMP? Kenapa? Udah. Oh, SMA. SMA. Itu masih SD sumpah tuh. Nah, tapi yang aku nggak tahu itu yang masalah intern itu di Probolinggo atau di? Oh enggak, waktu itu di Jember. Di Jembernya. Selama di Probolinggo aman ya? Kalau di Probolinggo aman. Kalau orang Probolinggo emang santuy aman semua. Aman. Kecuali kordis-kordisnya ya. Ale-ale sama masyarakat tuh nggak aman kok di sini. Tapi gini Mbak, sekarang udah beda ya. Beda. Kalau maksudnya kalau udah nggak di dangdut, kayaknya udah apa? Sekarang kan lebih ke ini wedding. Wedding. Lebih ramai waktu di orkes atau di wedding? Kalau untuk tahun-tahun sekarang, kalau orkes sudah agak mengurangi. Mungkin bukan cuma saya aja ya, mungkin kayak teman-teman yang masih di dunia orkes, musik panggung-panggung mungkin juga udah mengurangi. Karena mungkin kalau sekarang mungkin untuk orkes itu susah mungkin izinnya ya dari alat itu susah. Jadi mungkin sekarang lebih praktis, orang itu kadang elektron aja gitu atau akustik aja. Sekarang udah gitu. musim akustik ya. Akustik atau Jadi sekarang aku udah jarang lihat ada orkes. Kecuali kalau kita masuk ke pelosok-pelosok. ya. Orkes dan itu masih ada dan tahu-tahunya masih ada, nggak berubah. Jadi sekarang fokus ke wedding. Wedding. Untuk isi akustik pernah? Iya, pernah. Saya kan juga ada ikut kelompok band. Apa? Javas Band, ya, Javas. Dari dulu. Pernah denger tadi? Hah? Pernah ya? Pernah. Oh, pernah. Aslinya nggak Walaupun tahu. nggak pernah gitu. Nggak, karena kalau aku di musik, aku nggak begitu paham sih. Cuma aku tahu beberapa orang pelaku musik. Tahu orangnya, nggak tahu namanya. Dan sekarang kalau wedding, kalau event gitu, kalau dengan kondisi saat ini yang ada COVID-19 itu berkurang drastis ya. Iya, pasti. Itu gimana? Pasti dampaknya ya kerasa banget ya, karena beberapa job udah Berapa job? sekitar 17 ya. Itu tapi belum yang reguler. Saya kan juga ada reguler gitu di tempat wisata di Bromo sama di BJBM. Oh. Itu termasuk cancel semua Bu ya? Iya, Semua tutup ya? tutup ya, tempat wisata tutup ya untuk saat sekarang ini ya. Kerasa nggak dampaknya Kerasa banget dari sih. segi ekonomi? Kerasa banget kalau dari segi ekonomi. Ternyata kita merasakan hal yang sama. Mungkin ada yang mau bantu. Untuk link donasi di kita bisa di sini ya. Nah, memang nggak cukup. Ternyata aku mikirnya gini. Aku pikir cuma aku yang merasakan hal seperti ini sama bagian kuliner. Oh iya. Ternyata juga masih banyak. Kemarin aku ada laporan dari sales. Aku nggak mau sebut mereknya, Smart Bread. Dia curhat karena belum sampai target penjualan per hari, dia harus diusir, di sweeping sama dia wajib lah. Aku nggak menyebut itu. Sensor ya nanti ya. Atau pakai lagu sing aja. Memang aku kira dampaknya nggak separah ini, ternyata semuanya. Suami juga pemerintahan ya? Iya, kalau suami sih terdampak juga nggak? Mungkin kalau dari pemerintahan nggak terlalu ya, cuman kan pengurangan cuman kan suami juga selain di pemerintahan juga dia kan punya bisnis lain seperti
dia juga bergerak di EO, jadi kita itu mempengaruhi juga. Tapi di EO sama aja Mbak, dikurangin juga. Jadi memang udah kondisinya seperti ini, semua juga ngerasain. Iya, kerasa. Kira-kira ada saran nggak buat siapa? Buat pemerintah setempat atau pusat? Kalau saran saya sih, semoga aja pemerintah bisa cepat menanggulangi ini, biar cepat selesai untuk memutus rantai virus ini, supaya semuanya bisa kembali seperti semula. Dengan cara mungkin lebih ditingkatkan, mungkin kayak di perbatasan sekarang kan sudah mulai ada penjagaan, seperti itu, atau yang pulang dari daerah zona merah atau dari luar negeri mungkin bisa dikarantina terus. Sebelumnya pemerintah sudah melakukan itu, Mbak. Cuma masyarakatnya. Iya, dan juga mungkin untuk masyarakatnya juga mungkin perlu kesadaran diri ya, mungkin untuk yang keluar-keluar nggak penting mungkin sekarang ditahan gitu. Tapi memang kalau kita udah kebiasaan, jujur aku sendiri sampai sekarang masih nongkrong malam. Iya. Enggak, bukannya apa, aku nongkrong dengan suatu alasan. Iya. Aku editor video, aku sekarang pun juga masih kerja, maksudnya aku kerja nggak ini ya, freelance dan aku bisa kerjain semuanya dari rumah. Cuma selama aku kerja di rumah, aku nggak bawa konser. Aku selalu pergi ngedit ke kafe. Dan masalahnya kafenya itu jam 7 malam. Dan kita nggak boleh stay di sana, terus kita bawa pulang, kita harus makan. Sedangkan orang kebanyakan dia ke kafe itu bukan untuk makan sebenarnya, tapi dia untuk nongkrong. Nah, kalau kita udah kebiasaan seperti itu, susah. Iya, itu emang itu ujiannya ya, ya. Itu ujiannya dari masyarakatnya sendiri. Kemarin aku sempat terima laporan dari salah satu pengusaha kafe, dia udah rela tutup kafenya, jam 7 malam tutup, tapi di depan kafenya itu ada warung kopi pinggir jalan, dan dia terbuka dan nggak di sweeping, cuma sekedar lewat aja yang sweeping. Nah, apakah itu hanya dilakukan bagi pengusaha kafe, bukan pengusaha jalanan? Itu pertanyaan aku ke pemerintah. Sebenarnya harusnya semuanya. Harus rata. Kalau memang peraturan itu ditujukan untuk satu orang, ya semuanya harus dimas. Ini terkesan diskriminasi menurut aku. Termasuk bantuan-bantuan. Aku ngomong di sini ya. Termasuk bantuan-bantuan yang ditujukan kepada orang kurang mampu. Ya, mungkin salah sasaran gitu ya. Mungkin ya mungkin udah benar sasarannya. Cuma Bapak pemerintah, kita orang-orang yang Anda anggap orang-orang mampu, sebentar lagi juga bakal jadi orang-orang tidak mampu, Bapak. Jadi mohon bantuannya juga, Bapak. Tapi loh, kalau ini terus kayak gini, bisa jadi kayak Itali. Iya. Jangan sampai tapi ya. Jangan sampai. Tapi selama ini Mbak Mala sama suami menyikapi menindak kejadian seperti ini gimana? Dari segi ekonomi sendiri? Kalau dari segi ekonomi mungkin ya memang kalau dari saya mungkin udah penghasilannya sudah nggak ada sama sekali ya gitu. Jadi sekarang kan karena udah nyanyinya sudah nggak ada gitu ya, kan di cancel. Jadi sekarang ya tinggal dari suami. Ya mungkin mudah-mudahan aja nggak sampai terlalu lama, jadi masih bisa menanggulangi lah gitu loh. Takutnya kalau terlalu lama juga, takutnya nanti yang di dalam rumah ini juga habis. Ya, kemarin aku gitu. Ya mohon pemerintah jangan lama-lama gitu loh ya. Karena kemarin aku sempat lihat di friend list WA aku di story. Awalnya mereka jualan masker, jualan ini. Sekarang enggak, Mbak. Kursi, TV, mixer. Ini udah dijual, aneh-aneh yang dijual kan. Ternyata udah mulai ini ya. Dan itu mau beli siapa kira-kira gitu. Nah, gitu masalahnya. Kita mau beli seperti itu juga mikir kan. Ya semoga aja kasus ini segera terselesaikan. Tapi kalau suami katanya ada usaha sendiri. Iya. Apa? Kalau suami sih selain di pemerintahan dia juga EO juga ya. Kadang dia bikin acara seperti ini yang di belakang saya ini juga disewa-sewakan. Gitu. Jadi ini bisnisnya suami gitu. Dekor ya? Dekor, foto booth ataupun yang lain-lain. Oke gitu. Tapi sama aja sih kalau kondisi. Iya, semua hampir mati ekonomi sekarang. Jadi, kecuali penjual masker. Yang nimbun masker itu ekonominya lancar kan. Atau mungkin
ya benar-benar aja nggak sampai lama aja, tapi semuanya sampai tapi jangan sampai lama ya. Tapi saya punya pikiran sekarang pengen belajar jahit. Jahit masker. Iya gitu. Dijual 1 biji 50.000. Kalau usah bukanya lagi udah makan. Udah sampingan gitu ya. Tapi tahu nggak prediksi corona ini sampai kapan kira-kira, tahu nggak? Menurut Anda dengan kondisi kayak gini Indonesia? Kalau dengar-dengar atau lihat berita sih katanya sampai setelah Lebaran atau Juni akhir atau di awal Juli. Awal Juli. Itu paling dekat ya? Paling dekat lah gitu. Tapi saya sih berharapnya kalau bisa sebelum puasa deh gitu. Kalau aku prediksiku ini 2 tahun loh. Hah? Enggak, ada misalkan itu 2 tahun beneran. Apa yang Anda lakukan? Kalau 2 tahun, saya tetap akan minta pertolongan sama suami saja. Saya nggak ikut-ikut, terserah dia sudah. Yang penting bisa makan. Tinggal pokok masak makan gitu ya. enak gitu ya tugasnya ya. Oh, iya. Mas siap-siap Mas ya. Oke, jadi harapan untuk pemerintah sudah bagaimana aja menangani ini dengan lebih niat lagi, karena lebih serius karena ini penyakit bukan main-main. Probolinggo di total kota kabupaten sekarang udah 6 yang positif. Iya. Kota 2, kabupaten 4. Ya, 4 ya. Dan itu sekarang sudah, kalau di kota masih aman ya, bukan masih aman, maksudnya dari segi ekonomi toko-toko masih dibuka sampai jam 7 malam. Tapi kalau di kabupaten udah, aku dengar nih ya, jam 3 udah harus tutup mereka. Nah, kalau itu sampai terjadi di Probolinggo, ngeri. Makin hancur ekonomi mereka. Tapi nggak ini juga, kita harus dari segi masyarakat sendiri. Iya. Pesan banyak buat penggemar-penggemarnya Mbak, yang suka nonton orkes, yang suka tawuran mungkin. Untuk para penonton ini ya, untuk yang suka nonton orkes, hiburan dangdut mungkin ditahan dulu ya. Sekarang lebih banyak berdoa aja, mudah-mudahan virus ini bisa segera hilang dari muka bumi ini dan tetap sabar. Itu aja sih pesannya. Dan patuhi aturan pemerintah dan juga jaga kesehatan, jangan lupa sering cuci tangan ya, seperti itu aja biar cepet hilang virusnya. Iya, cepet hilang, cepet mati. Dan kemarin dengar nggak masalah kabar jenazah yang ditolak oleh salah satu warga kampung? Kalau nggak salah di Jawa Tengah ya? Ungaran. Ungaran. Menurut sampai menanggapi hal itu? Sedih ya, aneh gitu. Misalkan enggak, itu kan di luar kota ya, masih luar provinsi pula. Semoga di Probolinggo kan? Iya, semoga. Tapi misalkan karena di Probolinggo sendiri SDM-nya masih kurang. Kemarin aja untuk himbauan pakai masker aja susah. Apa ya? Seandainya itu terjadi di Probolinggo dengan kondisi SDM yang sulit sekali dikasih tahu. Ngeyel gitu ya. Ngeyel, orang Probolinggo sumpah ngeyel. Disuruh jangan nongkrong, bahkan jangan gerombol gitu. Tetap aja gerombol. Masih kucing-kucingan ya. Nanti di sini yang di razia nanti pindah kemana gitu. Mereka nggak pindah. Enggak, kemana? Mereka di warung A lah katakan. Di sweeping. Mereka pergi, polisi pergi, mereka putar balik. Jadi itu aku lihat dengan mata kepala aku. Jadi nunggu polisinya pergi dulu ya, baru mereka balik lagi. Itu entah antara dia memang panteng atau mental MLM ya, yang prospek orang tuh terus prospek gitu. Tahu nggak tahu? Menurut sampean hal seperti itu tentang masyarakat yang SDM-nya kurang tuh enaknya gimana Mbak? Mungkin didengar sama pemerintah. Ya mungkin pemerintah sering memberikan edukasi ya, maksudnya tentang pengertian bahwa virus ini seperti ini, jadi mereka tuh bisa paham gitu. Sekarang kan kalau di medsos kan himbauannya tuh sedikit ya dari pemerintah, jadi maksudnya bukan maksudnya tentang pengertian virus atau seperti itu. Seperti kemarin sempat ada kasus jenazah yang ditolak karena kan mereka mikirnya masih
menular itu, padahal kan padahal inangnya udah mati, ya udah mati. Mungkin lebih ke edukasi seperti itu ya, biar masyarakat biar ngerti. Tuh. Selain juga sosialisasi, mungkin juga dikasih tahu pengertian-pengertian dari boleh sosialisasi sekarang. Sosialisasi. Kan membuat orang banyak, Mbak. Lewat medsos kan nggak apa-apa ya? Medsos. Masalahnya nggak semua orang punya medsos. Gitu ya. Paling nggak anak-anaknya lah. Anak-anaknya yang punya smartphone. Ini smartphone bukan stupid phone ya. Smartphone. Fungsinya banyak, bukan cuma nonton bokep aja, bukan cuma stalking mantan aja. Jadi kalian bisa cari informasi di handphone, ini namanya smartphone. Kalau nggak tahu smartphone kayak gini bentuknya ya. Kalian bisa cari informasi di situ. Padahal sebenarnya membantu loh. Membantu sekali. Karena kan saya cuman dengar sepihak sebelum saya cari informasi sendiri tentang penularan virus itu yang jenazah yang udah mati masih menularkan itu, saya penasaran masa sih iya sih masih nularin. Akhirnya saya cari informasi sendiri, googling, akhirnya benar ternyata itu enggak memang enggak menular gitu loh. Sudah inangnya mati ya udah virusnya juga mati tuh. Jadi memang banyak salah. Entah memang dia nggak tahu, entah sok tahu yang RT yang ini yang memprovokasi itu, entah dia sok tahu, entah memang dia goblok tahu nggak tahu ya. Ya, tapi intinya setelah jenazah dikuburkan itu sudah di plastik, udah di lapis-lapis ya, harusnya sudah aman. Begitu masuk tanah udah selesai, nggak ada apa-apa. Atau jangan-jangan ya memang orangnya goblok. Iya sih. Nggak tahu sih. Ya udahlah, pokoknya seperti itulah. Untuk masyarakat Probolinggo tetap waspada aja. Kalau ada himbauan pakai masker tolong diturutin, diikutin lah. Ya diikutin. Kan nggak menurut saya nggak terlalu berat dan nggak terlalu susah sih ya. Iya, pakai masker aja. Memang caranya susah, tapi sekarang udah bisa bikin dari kain, bikin sendiri nggak masalah. Jadi udah nggak begitu ngap gitu ya. Tapi setuju nggak kalau misalkan dengan peraturan himbauan agar kafe tutup malam jam 7 malam harus tutup, terus nggak terima tamu. Setuju nggak? Kalau dari saya untuk kondisi saat ini setuju sih. Kita beda pendapat. Jujur kalau nggak setuju. Gitu ya. Nggak setuju karena lebih akhirnya kan efektif mengurangi orang-orang yang nongkrong gitu. Nah, mungkin lebih tepat, mungkin ya kalau koreksi aja kalau aku salah. Mungkin biarkan pengusaha kuliner itu menerima tamu yang dia mau makan di sana, tapi dengan syarat sediakan hand sanitizer, wastafel. Tapi itu pemerintah yang menyediakan. Karena dengan kondisi seperti ini mereka harus suruh beli hand sanitizer, mereka harus beli wastafel sendiri, itu mungkin susah ya. Berat buat mereka. Karena juga sekarang kan harganya juga melambung. Kita bisa bikin, cuma apakah itu standar? Enggak juga kan. Kita nggak tahu. Itu yang pertama, mereka bisa terima tamu dengan posisi seperti itu. Yang kedua, mereka bisa terima tamu tapi dengan jarak tertentu. Jadi aku di salah satu kafe di Probolinggo, awalnya mejanya tuh cuma segini ya. 1, 2, 3, 4 kursi. Sekarang udah dirubah. Jadi mejanya 1, ini meja 1, 2. Jadi berjarak gitu. Bener-bener berjarak dan mulai direndangkan. Dan itu mereka pun masih setiap pelanggan selesai mereka semprotin disinfektan. Kalau bisa seperti itu seharusnya mungkin bukan seharusnya, mungkin masih ada keringanan. Mereka masih bisa buka dan masih terima orderan. Dengan begitu ya mungkin nggak sedrastis ini mengurangi ekonomi mereka gitu loh. Itu saran aku sih buat ya, tapi kalau bisa diterima, kalau enggak ya kita siapa sih, butiran debu di sini. Bukan siapa-siapa. Oke, siap. Sekarang aja Pak, monggo Mas. Jadi gini sih Ra. Enggak, langsung aja. Berarti sebenarnya solusinya dari Masnya ini benar loh. Nah kan, sekarang kamu benar kan? Mungkin bisa juga berlaku untuk seperti saya ya, seniman yang lainnya. Mungkin masih boleh bisa yang untuk orang-orang yang lagi ngadain resepsi pernikahan, mungkin masih bisa dilaksanakan ya seperti itu. Mungkin tamunya dari depan mungkin disemprot ya, atau pakai hand sanitizer. Kalau udah berkerumun malah bisa sih. Gitu ya. Kalau atau mungkin ada kayak yang jaga dari Satpol PP atau dari pihak berwajib, jadi dibatasi berapa dulu yang masuk. Misalnya 50 orang dulu dari itu, gitu. itu kan aman. Jadi
Cuma sewa gedungnya nambah. Karena lama ya. Sewa penyanyinya juga nambah. Karena lama durasinya. Lama durasinya itu. Oke, sekarang kita kedatangan dari salah satu orang pemerintahan, suaminya Mbak Mala sendiri. Ada Mas Ferry. Halo Mas. Aduh. Kayaknya tadi saya salah ngomong deh kayaknya. Mas udah stuck orangnya nggak terima. Gimana Mas? Oke, siap Mas Mahen. Gini, yang pertama kami terima kasih kedatangan dari komunitas YouTuber yang ini mungkin dari orang anak-anak Probolinggo yang belum tahu komunitasnya. Ini adalah komunitas Bolinggo Kreatif. Suatu kebanggaan, suatu kehormatan buat kami di sini sebagai, kalau Mas Mahen, kalau saya bilang wakil pemerintah, bukan, saya memang kebetulan bekerja di pemerintahan. Itu aja. Jadi apa yang nanti menjadi yang saya sampaikan bukan menjadi apa ya, patokan dari pemerintah, tapi sebatas saya yang tahu. Jadi sebatas kalau saya yang tahu ya sudah kami sampaikan. Jadi peraturan-peraturan apa yang memang itu yang memang dianjurkan oleh pemerintah. Nah, seperti itu. Monggo bisa di ini. Masalah apa tadi ya? Masalah ini, masalah himbauan pada masyarakat. Apakah itu berlaku sudah diberlakukan secara adil? Menyeluruh. Buat kami dari unsur pemerintahan, jadi yang perlu digarisbawahi adalah semua kebijakan, semua peraturan pasti ada pro dan kontra. Jadi seperti itu. Tapi yang perlu kita ketahui, peraturan ini, kebijakan ini bukan semata-mata karena hanya untuk golongan tertentu. Jadi semuanya akan menjadikan ini peraturan yang harus dipatuhi oleh semuanya. Terlepas dari itu akan merugikan siapapun. Jadi seperti itu buat saya pribadi, karena pemerintah daerah mengajunya pada pemerintah pusat. Nah, jadi andai kata pemerintah pusat sudah mengajukan seperti itu, memang secara konsekuensi pemerintah daerah harus mengikuti anjuran seperti itu, termasuk mungkin ada namanya social distancing, physical distancing, jadi macam-macam. Ya, selama ini social distancing ini mungkin kita harus menjauhi kerumunan, jadi seperti itu. Beda sama physical distancing. Kalau kita menjauhi kerumunan, secara otomatis pelaku usaha mungkin dari kuliner, termasuk tempat wisata, termasuk dari pihak hiburan, itu yang akan bisa dirugikan. Nah, selama ini yang saya tahu sampai saat ini dari pemerintah sudah mendata. Jadi beberapa pelaku usaha yang bukan menjadi korban, yang merasakan dampak, merasakan imbasnya. Jadi kita data per masing-masing wilayah, anggaplah per kecamatan, pelaku usaha mana aja yang mungkin merasakan dampak dari ini. Kita sudah data. Jadi ada beberapa data yang mungkin bisa di cross check di masing-masing wilayah. Dalam hal ini kelurahan dan kecamatan. Insya Allah sudah. Iya. Oke, itu untuk peraturan himbauan, berarti untuk himbauan yang tempat kerumunan harus tutup sampai jam 7 malam itu dari pusat. Dari pusat dan sudah dilakukan di seluruh wilayah Indonesia apa yang cukup sebenarnya? Sebetulnya sudah semuanya. Jadi itu memang sudah yang pertama. Ada juga maklumat Polri itu juga menganjurkan tidak ada kerumunan. Jadi tidak berlaku semuanya. Jadi mungkin Mas Mahin juga pernah dengar yang viral itu ketika maklumat Polri sudah diterapkan, ada satu Kapolsek kalau nggak salah ya, satu Kapolsek yang sudah dapat maklumat, ternyata beliau masih melaksanakan sertifikat, dan itu menjadi contoh kewenangan dari Polri. Ternyata memang harus ditegakkan, terlepas itu Polri atau warga biasa atau mungkin aparat pemerintah. Jadi kewenangan tetap ada di maklumat Polri atau di aparat. Jadi aparat kan APH. Jadi kita di sini ada APH, ada TNI, ada Polri, dan termasuk dari pihak pemerintah. Terus untuk himbauan yang sudah diberlakukan di Probolinggo, masalahnya tadi, aku ngomongin yang itu ya, yang jam 7 malam. Aku ini laporan nih. Ya. Laporan nih. Siap. Masih banyak Pak. Tempat-tempat yang masih dibuka, masih menerima tamu, dan itu kebanyakan adalah warung-warung kopi di pinggir jalan di kantor. Aku nggak masalah dia buka sebenarnya. Cuma kalau dia buka tapi yang sini tutup, kasihan yang sini. Harusnya dia bisa dapat rezeki juga dong. Iya. Tapi karena dia ditutup, dia nggak dapat. Tapi sini boleh gitu loh.
Oh nggak ada penanggapan. Waktu itu aku sempat dikirim sama temen. Kebetulan temanku dia pengusaha kafe juga. Iki loh, saya buka. Ya apa? Aku yang dia kok Pak. Soalnya aku yang pemerintahan juga gitu loh. Aku nggak tahu apa soalnya. Jadi itu. Jadi misalkan harapan kami gini dari warga atau mungkin masyarakat ya, khususnya di Kota Probolinggo, kalau ada usulan, kalau misalkan ada tanggapan atau seperti apa, monggo kita tampung dari pemerintah. Apalagi Kota Probolinggo mempunyai Satgas Bencana Non Alam, jadi penanganan percepatan COVID, jadi seperti itu. Jadi monggo kalau ada yang dirasa, oh Pak di sana masih ada kerumunan, nggak apa-apa, nanti kita akan tindak lanjuti. Dan secara jujur, selain dari pemerintah, kita juga ada namanya tim, misalkan di tiap unsur pemerintahan paling terbawah, yaitu RT, RW, dan juga Babinsa, Babinkas, kelurahan. Nanti yang akan kita tindak lanjuti seperti itu. Kalau memang jam 7 malam ini, di awal memang seharusnya seperti kan memang harus ada uji cobanya, jadi seperti halnya penutupan jalan Surabaya. Kalau memang dirasa sangat merugikan, semuanya pasti sangat merugikan. Jam 7 malam. Ada yang bacanya seperti ini, Pak, kalau misalkan bukannya bukan jam 7 pagi, ada peraturannya kan jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Kalau misalkan bukannya jam 9 pagi atau sampai jam 9 malam, dengan durasi waktu hampir sama kan, 12 jam. Jadi seperti itu. Nah ini yang nanti yang akan kita lakukan kepada pihak pusat. Kalau memang kewenangan ini bisa kira-kira bisa nggak dirubah. Tapi buat saya pribadi, kenapa kok mesti jam 7 malam? Kenapa? Jadi secara pribadi karena di antara jam 7 sampai jam 9 malam itu adalah puncak-puncaknya mereka berkerumun. Kenapa? Karena jam 6 sampai jam 7 itu adalah orang masih menggunakan sholat isya, sholat maghrib, itu masih belum ada. Nah, makanya yang perlu harus ditangani adalah jam 7 malamnya, di atas jam 7 malam. Jam 7, jam 8, jam 9 ataupun sampai jam 10. Kalau dia buka jam 9 ke atas harus ditangani. Ini yang jadi catatan buat kami ya. Kalau memang secara pribadi saya masih belum tahu apakah ada perda, apakah ada peraturan yang apabila orang yang melanggar di Probolinggo ya, kalau di kota-kota besar mungkin ada. Jadi mereka yang berkerumun sampai harus kena pidana. Tapi untuk di Kota Probolinggo kita nggak tahu, masih belum apa. Jadi kalau yang memang berkerumun, kalau memang masih ada yang kuliner yang buka jam sekian harus ditindak tegas atau gimana kita nggak tahu. Tapi yang pasti pemerintah daerah sudah berusaha menghimbau sebisa mungkin untuk mentaati peraturan yang sudah diterapkan, baik itu dari daerah atau dari pusat. Itu Mas Mahen. Itu ya. Jadi sebenarnya pemerintah sudah bekerja cukup keras ya. Cuma gini, aku tadi mau tanya, setelah laporan dari warga, di sana masih ada warung yang buka jam segini. Penindakannya berapa lama Pak? Langsung. Mas Mahen juga perlu diketahui. Jadi masing-masing kecamatan itu ada poskonya sekarang. Jadi ada poskonya per kecamatan. Oke. Syukur. Kebetulan saya di wilayah Kecamatan Kanigaran, di sana juga ada poskonya. Jadi memang posko penanganan COVID-19. Terserah itu nanti, misalkan ada warga, misalkan ada, Pak itu masih ada misalkan ada warga kami yang dari zona merah, tolong ditindaklanjuti dengan misalkan kalau tidak salah kita juga akan merahasiakan. Khususnya kita merahasiakan, tapi kalau memang seperti itu kita akan tangani di masing-masing kecamatan, insya Allah ada semuanya. Ada poskonya juga. Jadi kalau misalkan ada kafe yang buka atau kafe yang buka di tengah malam dan menerima gerombolan kerumunan orang-orang, teman-teman bisa laporkan ke masing-masing kecamatan. Ini Probolinggo ya. Di semuanya seluruh kota sama aja. Insya Allah sama, karena itu kan peraturan dari pusat. Oke, jadi cara seperti itu. Soalnya aku sempat laporan dan itu aku laporan lewat China, karena dia dekat sama pemerintahan, katanya ditindaknya tunggu 1 minggu lagi. Lama. Ternyata secepat itu ya kalau kita lapornya sesuai prosedur. Ya. Oke. Untuk dari Mas Ferry, pesan buat teman-teman yang masih suka nongkrong. Buat yang nongkrong, tapi aku suka sering nongkrong Mas. Gini, buat saya pribadi, saya suka nongkrong, saya sering suka nongkrong, Mas Mahen. Jadi gini, intinya buat saya secara pribadi,
social distancing saya rasa juga memang perlu sih gitu. Jadi mulai dari PHBS, cuci tangan, pakai masker, kalau mau pergi kalau misalkan mau pergi, kalau tidak ada kepentingan nggak usah pergi deh, cukup di rumah gitu loh. Jadi memang semuanya itu akan mengganggu aktivitas kita. Soalnya aku sendiri juga gitu, karena saya bilang kok, aku nggak bisa kerja di rumah, harus di kafe. Nah, jadi setiap kadang kafe itu sekarang bukanya jam pagi ya. Kalau kafe yang biasa udah tadi sekarang buka jam 12 sampai jam 7 malam. Iya. Aku selalu kesana sih ya. Tapi dengan syarat aku harus duduk sendiri. Ya. Itu udah bener nggak? Benar. Bener. Oke, aman ya berarti ya. Permasalahannya cuma satu, kafenya ada yang buka nggak kan gitu? Buka Jam 12 siang. Oh, jam 12 siang. Oh iya. 12 siang. Dia nggak terima kerumunan. Iya. Dia masih pilih-pilih kalau 5 orang. Jadi khususnya buat ini warga yang masih tampang OTS tadi. OTS orang Tambang Sarang. Gini, buat saya dan mungkin dari Mbak Mala sendiri, sayangi keluarga Anda. Itu yang penting. Iya. Jadi Kalian kuat tapi keluarganya yang lain mungkin belum iya. kuat gitu. Jadi sebetulnya virus itu ada dari beberapa medis yang ngomong bisa diantisipasi dengan imun. Jadi seperti itu. Imun masing-masing orang nggak sama. Jadi saya sama istri saya mungkin sama Mas Maya sendiri nggak sama. Jadi seperti itu. Walaupun kelihatannya Mas Bayu sehat gitu ya. Macam itu dong. Jadi fit gitu barusan ya harusnya. Ya, jadi buat saya tolong semuanya akan pasti dirugikan. Semuanya. Jadi tapi ini mungkin adalah salah satu cara yang paling tepat untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Ini yang paling tepat. Syukur-syukur karena apa? Kita masih belum jadi seperti kota Jakarta yang melakukan PSBB, jadi seperti itu. Jadi, ya ini mungkin sumbangsi kita. Kalau memang kita belum pernah misalnya kayak saya sebagai warga kota Probolinggo, saya belum bisa berbuat baik sih pada kota ini. Apa sih kalau saya kepingin mau nyumbang, ya sudah di rumah aja gitu ya. Mainan HP gitu. Yang perlu digarisbawahi Mas Nahir ya, dengan adanya physical distancing, social distancing, indahnya bersama keluarga itu aja. Iya, ada dampaknya sih setelah ini. Selama ini mungkin saya pulang jam 4 sore nggak pernah pulang. Jam 7 lah. Jam 7 masih menyelesaikan sebuah pekerjaan, pulang-pulang anak tidur, istri masih nyanyi. Jadi seperti itu. Biasanya kan seperti itu. Sekarang ya kadang-kadangnya kapan sih ini suami saya ini libur, ternyata sekarang kasih libur sama yang panjang sih liburnya. Dan ada juga gini, kita ternyata lebih bisa menghargai sebuah pertemuan Mas Mahen. Di balik efek ini. Hikmahnya di situ, kita bisa menghargai sebuah pertemuan yang biasanya kalau kita mau bertemu seseorang, janjinya sudah lupa ternyata enggak. Jadi kita mau bertemu susah gitu loh. Mau bertemu seseorang sekarang susah kan, kita ketemu di sana. Iya, gampang guys. Ternyata luput ya. Ternyata itu kayak ranting itu kan. Ya. Jadi nih hikmahnya di sana. Kita lebih menghargai sebuah pertemuan, jadi memang harus dihargai semuanya seperti itu. Oke. Terus dari sikap pemerintah masalah dampak dari ekonomi masing-masing warganya, apakah akan ada bantuan untuk, kalau suruh kayaknya nggak mungkin deh, nggak nututi ya. Berarti bantuan nanti akan ada ditujukan ke orang-orang tertentu. Iya. Jadi di pemerintahan juga ada gini Mas Mahen, ada beberapa yang program yang memang diluncurkan, termasuk dari program dari pusat juga ada. Kayak kartu prakerja. Ya, kartu prakerja itu yang mungkin dari daerah masih belum tahu. Tapi Probolinggo sudah hari ini ya? Ya, teknisnya hari ini. Jadi yang pasti ada beberapa yang biasanya ada namanya yang BL program itu, ada yang namanya BLT bantuan langsung tunai itu nanti yang mungkin nantinya akan bisa diwujudkan mungkin loh ya. Jadi yang biasanya dibutuhkan beberapa bulan ini yang percepatan. Yang pasti yang kami tahu adalah semua kegiatan di pemerintah kota dialihkan penggunaan anggarannya untuk penanganan COVID-19. Itu yang kami tahu. Semuanya tidak ada kegiatan-kegiatan. Kita tahu sendiri festival pendalungan yang harusnya itu aku nonton loh seharusnya. Iya. Semuanya, jadi semua kegiatan pemerintahan tidak terrealisasi di mana pos anggarannya dialihkan untuk penanganan COVID. Termasuk rumah sakit yang lagi dibangun? Iya, benar sekali. Jadi udah jelas ya, karena banyak stigma dari masyarakat Probolinggo yang bilang
di saat seperti ini masih sempat bangun rumah sakit dengan dana segitu. Ternyata depending ya pembangunannya ya. Depending, bisa dilihat. Oke, udah jelas ya. Udah jelas ya, rumah sakit depending. Udah. Oke, terima Bukan kasih. cancel tapi ya depending loh ya. Depending, udah depending. Jadi bakal ada dana lain untuk bangun rumah sakitnya, bener kan? Iya. Nah. Oke, jadi terima kasih buat Mbak Mala Ya, sama-sama. dan Mas Ferry Siap. yang udah ngasih, Mas Ferry udah tadi udah ngasih apa ya? Wejangan kan? Buat teman-teman yang OTS yang orang Kampung Sarang ya, dan Mbak Mala yang udah berbagi kisahnya dari awal dia merintis sampai sekarang entar lagi harus merintis lagi kayaknya. Ada harapan ya Mas Mahen? Oh, dari musisi katanya ya, yang dari seniman-seniman gimana? Harapannya gimana? Harapan dari musisi Probolinggo ya. Iya. Apa aja Mbak? Harapannya mungkin kalau sekarang kan memang udah lagi stop dulu ya, karena memang kan nggak diperbolehkan. Mungkin bisa dikasih semangat, diadain seperti challenge challenge seperti itu, mungkin bikin cipta karya seni mungkin dari rumah mereka masing-masing, gitu. Jadi bikin konten ataupun bikin musik yang masih temanya sih seputar COVID ini. Sebenarnya musisi sekarang udah banyak yang bikin seperti itu. Dia main art musik. Ada di Probolinggo, aku lupa namanya siapa. Dia main keyboard sendiri. Saya tuh lagunya diisi oleh netizen itu sudah. Banyak kok. Erwin Gutama juga ngisi seperti itu. Komedian juga ngisi seperti itu juga. Mungkin yang ini challenge ya, lomba ya. Ada nyanyi nggak? Jangan. Ya harus. Oh harus ya. Oke. Nggak kalau challenge saya sudah challenge gitu ya. saja. Kan lumayan gitu ya. Mungkin untuk sekarang masa-masa sekarang ini, jadi yang dapat kan juga lumayan. Nanti bisa dibagi-bagi gitu. Oke, siap. Nanti mungkin ini mau diadakan berarti fix mau diadain. Apa masih? Enggak sih, ini rencana cuma angan-angan saya aja. Di sini Mas Mahen, nyonya ngomong sama saya, ayolah pemerintah ngadain lomba, jadi lomba stay at home. Jadi karena mereka musisi, ya sudah mereka biarkan misalkan klik ya seperti itu. Jadi entah itu, pokoknya intinya karyanya di rumah. Jadi entah itu mau bikin lagu, mau berlagu, jadi cukup di rumah aja semuanya. Atau mungkin jadi ngoper semuanya. Jadi termasuk kadang misalkan lomba puisi cukup di rumah, jadi kirimkan klipnya seperti itu. Oke. Ya itu saran. Ada lagi? Udah sih cukup. Oke. Tapi mungkin nggak cuma sebatas nyanyi ya. Iya. Mungkin juga. Mungkin stand up comedy di rumah. Satu menitan lah. Gitu. Pasaran 1 menitan itu udah cukup sih. Aja sih gitu. Mungkin untuk yang bukan musisi atau penyanyi atau MC ya gitu ya, mungkin bisa stand up gitu. Banyak kok caranya sebenarnya, cuma kita masih belum nemu dan baru nemu ini. Kita baru ketemu caranya sebenarnya untuk menghadapi stay at home yang membosankan gitu. Bosan nggak sih di rumah aja? Bosan sih. Masnya bosan nggak? Semi. Kalau 1, 2, 3 hari mungkin ini ya masih enak ya. Tapi itu udah 2 mingguan lebih. Kayaknya Sebenarnya tanggal merah dikasih tanggal merah lama. Tanggal merah semua nih. Oke, jadi semoga ini cepat teratasi dan semua kembali normal. Buat warga Probolinggo yang OTS, mohon kesadarannya, ikuti himbauan pemerintah, himbauan pemerintah, pakai masker, di social distancing, physical distancing dan lain-lainnya semuanya. Sering cuci tangan, jaga kesehatan, sayangi keluarga kalian. Saya Mahendra Arif, Mala Sonata, dan saya Ferry. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kalian suka video ini, klik like. Kalau kalian ingin share video ini, share ke teman-teman kalian melalui Facebook, Twitter, dan semuanya. Dan kalau kalian ingin nonton video yang lain, klik subscribe. Terima kasih. Nama saya Mahendra Arif. Salam satu warna untuk satu Indonesia. Cut. Lakonnya nggak? Cut. Anjir.